Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Meliana, NIM 123190025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir pemrograman web yang saya buat. Pertama, di sini ada dashboard. Dalam dashboard ini dia tampilannya langsung aja dicoba. Bagian dashboard yang saya buat atau halaman awal ini dia menampilkan tampilan seperti ini, di mana home itu adalah layar utamanya, terdapat tulisan. Saya membuat project ini temanya perpustakaan, lebih tepatnya ke bagian adminnya, di mana ketika admin menginputkan data yang buku yang dipinjam. Di sini ada login, ada jenis buku, ada logout, ada kontak. Kontak ini akan jalan bawahnya. Dapat mengirimkan pesan juga. Ini alamatnya. Kemudian kita langsung aja ke login. Nah, sebelum masuk ke login ini, di sini form login. Di sini ada sessionnya. Jadi misal kalau belum login, terus mau masuk ke input data atau form data itu nggak bisa. Dia bakal balik lagi ke form login kayak gini, session. Nah, kalau dia tidak sama dengan insert session log, nggak ada loginnya, dia akan header balik lagi ke form login. Kita bisa coba. Misal mau masuk input. Dia akan balik ke sini, ke form login lagi. Jadi kita login. Dan di sini aku juga udah buat database-nya, tabel database-nya. Ini error. Tabel database-nya ini namanya project pemrograman web, project PW. 0025 dan passwordnya nama aku. Kemudian tabel peminjam itu ada ID buku, ada beberapa. Ada ID buku, terus nama peminjam, nomor telepon, tanggal pinjam, tanggal kembali, jumlah buku, dan judul buku. Nah, ini bagian loginnya, yaitu ada ID-nya, username-nya yaitu 123190025, passwordnya Lisa Meliana. Kemudian ini tabel peminjamnya. Di sini saya tadi coba-coba, udah aku isi beberapa. Langsung aja kita coba. Kita masuk ke sini. Jadi username-nya name, passwordnya nama. Atau disalahin dulu, misal ini username-nya salah. Dia akan muncul tulisan username salah, atau dan kalau passwordnya yang salah, dia akan muncul tulisan password salah. Tuh, ini ada di bagian
bagian ini. Nah, password salah sama username-nya salah. Ini username salah. Dan kalau berhasil akan muncul tulisan login berhasil, lanjut ke input datanya. Sengaja kita login berhasil. Dia akan masuk ke inputan data. Di bagian input data ini kita harus memasukkan namanya, yaitu misal Sekar, nomor HP-nya 12345, tanggal pinjamnya tanggal 8, tanggal kembalinya 12, jumlah bukunya 1, judul bukunya Si Kancil, kirim. Kalau udah bakal muncul proses input berhasil. Klik untuk melihat hasil input data. Klik aja. Nah, muncul tabel peminjaman. Di sini Sekar, ID-nya 14, 8 Januari 2021, tanggal pinjamnya, tanggal kembalinya 12 Januari 2021. Si Kancil. Kemudian kita coba update. Di sini kita bisa update misal nomor HP-nya 98765. Data nomor HP-nya akan berubah 98765. Kemudian kalau di delete, misal ini delete, dia akan langsung terhapus. Kemudian dari sini aku akan jelasin dari bagian inputnya. Nah, bagian inputnya itu di sini ada nama, yang dia namanya itu name-nya pakai nama peminjam, tipenya teks, yang font juga sama, namanya juga font, tipenya teks. Pakai kelasnya form control. Kalau yang tanggal pinjam ini kelasnya yang LNR kalender. Terus kalau yang tanggal pinjam ini pakai di tabelnya itu, kalau yang tanggal pinjam sama tanggal kembali ini dia pakainya kelasnya yang kalender, dan di bagian PHP My Admin-nya ini pakainya yang string, yang satu tipe sama yang di program kita. Soalnya kalau misal tanggal pinjam ini dia enggak string, itu dia enggak akan masuk karena enggak satu tipe data. Kemudian ini jumlah bukunya, judul buku sama submit. Ini bagian proses inputnya yang tadi, jadi dia di post dulu, dikirim biar masuk ke form datanya.
bagian hapusnya. Di bagian hapus ini sama setiap program yang dibuat dikasih session. Jadi sebelum login itu dia harus sebelum dia login dia bakal nggak bisa masuk ke program yang lainnya. Nah, kalau misal belum logout atau keluar kayak gitu, dia kayak loginnya itu belum dihancurkan, jadinya masih bisa mengakses program lainnya. Jadi kalau mau nggak bisa diakses lagi, harus logout dulu gitu. Dan ini bagian proses update. Ini bagian update-nya. Sama aku kasih session juga. Di CSS-nya juga buat menghias, mempercantik. Di sini aku connect-nya langsung aku pakai MySQL connect langsung localhost root. Jadi nggak perlu buat variabel password database atau apa, aku langsung masukin kayak gini. Dan ini untuk ngecek errornya, dan ini kalau update-nya gagal dia bakal muncul maaf koneksi gagal. Kalau misal koneksi ini nggak terhubung atau salah, mungkin salah di bagian project ini ya, nama tabelnya, dia akan muncul maaf koneksi gagal. Kemudian di sini dia ngambil yang bagian ID buku, supaya ID bukunya kan primary, jadi supaya bisa gampang untuk update-nya. Dan bagian tabelnya ini, bagian update data itu sama kayak bagian di input. Kita bisa logout. Kalau kita logout, dia bakal kembali ke dashboard lagi. Dia bakal ke halaman awal. Kalau udah di logout, kita nggak akan bisa masuk kayak tadi. Bisa langsung ke input. Dia nggak bisa, dia bakal nunjukin ke program login. Jadi harus login dulu baru bisa masuk. Gitu. Di bagian login ada forget password, Parsec app and asing, Facebook, bisa masuk lewat Facebook, Twitter, Google. Ini untuk daftarnya. Setelah mungkin ini yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kalau misal kurang jelas atau kurang paham, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.